Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Bandung, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi teknologi bahan alam. Nama saya sendiri Muhammad Abid Steady, saya dari kelas A20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi teknologi bahan alam. Yang pertama adalah definisi teknologi bahan alam. Teknologi bahan alam adalah ilmu dan metode yang mempelajari, mengelola, serta mengembangkan bahan-bahan alami, terutama dari tumbuhan, hewan, atau mineral, serta menjadikan sediaan obat atau produk yang bermanfaat secara terapeutik dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu ini sendiri melibatkan yaitu farmakologi, ilmu tentang obat dari alam, identifikasi hingga karakteristiknya. Yang kedua adalah kimia medisinal, menganalisis struktur kimia dan potensi senyawa aktif dari alam untuk mengembangkan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah farmakologi, menguji efek dan mekanisme kerja zat aktif terhadap tubuh. Terus ada cakupan teknologi bahan alam, yaitu sebagai berikut: pencarian sumber zat aktif dari tanaman, hewan, mikroorganisme. Terus ada ekstraksi senyawa aktif dari simplicia. Terus yang ketiga ada standarisasi untuk menjamin kualitas kadar zat berkhasiat. Terus ada formulasi menjadi sediaan obat yang efektif dan aman. Dan selanjutnya ada uji ilmiah mulai dari empiris atau pengalaman, praklinik hewan hingga klinik manusia. Nah, yang kedua ada penanganan pasca panen tanaman obat. Kita tahu bahwasannya seluruh rangkaian kegiatan setelah panen tanaman obat untuk menghasilkan simplicia yang berkualitas, aman, stabil, dan siap diolah lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah menjaga mutu, memperpanjang daya simpan, dan menjaga kandungan zat aktif. Serta ada tujuan penanganan pasca panen. Yang satu, untuk menjaga kualitas bahan simplicia, mencegah kerusakan fisiologis mikroorganisme hama, dan meningkatkan daya simpan dan menjadi terhubung antara gap. Terus ada dua. Yang kedua itu adalah pemeriksaan mutu, dilakukan pada 3 tahap. Satu, saat bahan diterima dari pengumpul. Yang kedua, setelah simplicia. Dan yang ketiga adalah setelah disimpan beberapa waktu. Terus yang ketiga adalah tahapan proses panen, yang itu memiliki 8 langkah utama. Yang pertama itu sortasi basah, yaitu pisahkan bahan asing, kotoran bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pencucian, tujuannya untuk menghilangkan tanah, mikroba, dan residu pestisida. Yang ketiga adalah penirisan, yaitu untuk mempercepat pengeringan. Yang keempat adalah perajangan, untuk memudahkan pengeringan, dan proses selanjutnya ekstraksi. Dan yang kelima, itu ada pengeringan. Tujuannya itu untuk menjaga kadar air simplicia di bawah 10%, untuk mencegah jamur dan pertumbuhan mikroba. Yang keenam adalah sortasi kering, yaitu untuk memisahkan bahan rusak, berjamur, atau pengotor pasca pengeringan, serta menghitung rendemen hasil akhir kering dengan bahan segar. Yang ketujuh adalah pengemasan, yaitu tujuan untuk melindungi dari sinar, udara, kelembapan, mikroba, dan kerusakan mekanik. Dan yang ke-8 adalah penyimpanan, yaitu disimpan di gudang bersih, kering, sirkulasi udara baik, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga adalah standarisasi simplicia. Standarisasi pengertian sendiri adalah proses penjaminan mutu produk akhir simplicia ekstrak agar memiliki parameter mutu yang konstan dan terakurat. Tujuannya untuk menghasilkan bahan yang bermutu, aman, dan bermanfaat untuk pengobatan. Jenis standarisasi yang pertama adalah standarisasi simplicia, fokus pada kemurnian bahan, bebas logam berat, pestisida, dan senyawa toksik.
Yang kedua adalah standarisasi ekstrak. Dan yang ketiga adalah menjamin konsistensi kandungan zat aktif dalam setiap batch produksi. Dan yang keempat adalah penting untuk efektivitas, keamanan, dan kestabilan produk. Selanjutnya ada parameter mutu. Ya, parameter mutu yang pertama adalah parameter spesifik, yaitu menilai senyawa aktif yang terkait langsung dengan aktivitas farmakologis, serta ekstrak nama latin bagian tanaman senyawa penanda. Dan yang kedua adalah parameter non-spesifik, yaitu adalah dengan menghitung susut pengeringan kadar zat yang hilang saat dikeringkan, dengan cara mengetahui bobot jenis, kadar air, kandungan air dalam bahan, serta yang ketiga adalah kadar abu sisa mineral setelah pembakaran, dan yang keempat adalah sisa pelarut. Tujuan akhir standarisasi adalah untuk menjamin kualitas bahan sebelum digunakan dalam sediaan, menjaga konsistensi keamanan dan stabilitas produk obat tradisional, serta mendukung regulasi BPOM dan standar WHO. Selanjutnya adalah ekstraksi simplicia. Definisinya sendiri adalah ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif dari simplia berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam dua cairan yang tidak saling larut, misalnya air dan pelarut organik. Tujuan ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif dari simplicia berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam dua cairan yang tidak saling larut, misalnya air dan pelarut organik. Selanjutnya adalah metode ekstraksi. Metode ekstraksi sendiri adalah ada ekstraksi cara dingin dan ekstraksi secara panas. Cara dingin adalah yaitu tanpa pemanasan cocok untuk senyawa yang mudah rusak oleh panas. Salah satunya adalah maserasi. Maserasi adalah ekstraksi dengan cara perendaman simplicia dalam pelarut selama beberapa hari. Cairan penyair masuk ke sel larutan senyawa aktif, terjadi difusi hingga seimbang. Terus yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi ini adalah pelarut dialirkan perlahan dari atas ke bawah melalui serbuk simplicia dalam alat bernama perkolator. Perkolasi ini cocok untuk bahan yang tahan atau tidak tahan panas. Terus ada ekstraksi secara panas, yaitu menggunakan panas untuk mempercepat penyairan. Yaitu alatnya adalah seperti reflux, pemanasan pelarut hingga menguap, dikondensasi kembali turun ke sampel, berulang terus. Cara ini efisien karena pelarut tidak hilang selama proses. Yaitu ada sokletasi, ekstraksi otomatis berulang-ulang dengan pemanasan sampel terus-menerus dibilas pelarut uap yang terkondensasi. Pelarut bisa dipisahkan kembali. Yang ketiga adalah digesti. Digesti adalah perendaman dengan mengadukan di suhu 40-50 derajat Celcius. Dan yang keempat adalah dekoktasi atau dekok, yaitu rebus simplicia dalam air 90 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang kelima adalah infus atau infusah, menyeduh simplicia dalam air 90 derajat Celcius selama 15 menit, seperti menyeduh teh. Nah, selanjutnya adalah alat-alat ekstraksi. Yang pertama adalah meserator untuk meserasi, yang kedua adalah perkolator untuk perkolasi, yang ketiga adalah soklet untuk ekstraksi berulang otomatis, dan yang keempat adalah reflux kondensor, pemanasan dan kondensasi, dan yang kelima adalah dekoktor atau infusor, alat perebus dan penyeduh herbal. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah teknologi bahan alam. Terima kasih.